Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur ya karena pada malam hari ini kita dapat melakukan kegiatan kita sesuai dengan kontrak waktu tadi yang disampaikan bahwa pada malam hari ini kita ada sharing atau pembekalan sebelum masuk praktikum di laboratorium. Namun tadi sudah mulai kita koordinasikan dengan pengelola laboratorium di kampus. Jadi nanti tinggal jadwalnya disusun dengan baik agar nantinya proses praktikumnya itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi panduan praktikumnya juga kayaknya sudah pada menerima ya, atau sudah pada baca atau masih ada yang belum membaca. Jadi saya sih berharap panduannya itu sudah kalian pelajari sesuai dengan apa yang kita jadwalkan ya. Jadi agar proses pembelajaran di laboratorium itu berjalan dengan lancar, maka diharapkan kepada seluruh mahasiswa itu sudah belajar secara mandiri di rumahnya karena kita sudah sampaikan panduannya juga ya, kita sudah berikan RPS-nya juga. Jadi kita sih berharap tidak ada kendala ya ketika dalam proses pembelajarannya. Namun nantinya kalau misalnya ada kendala terkait masalah alat yang tidak lengkap ya, mohon di list ya. Jadi nanti kita list sama-sama atau disampaikan ke bagian pengelolaan laboratorium agar alatnya itu nanti bisa di list yang kurang, misalnya pemasangan oksigenasi ya. Ternyata nasal kanulnya yang tidak ada atau kurang ya. Jadi minta tolong nanti masing-masing ketua kelompok itu harus dikoordinasikan. Di sini coba saya share buku panduannya kira-kira ada ya. Muncul tidak ini di monitornya? Muncul, Pak. Iya, Pak. Muncul, Muncul, Pak. Pak, muncul. Ya, jadi ini sudah kita bagikan ya. Jadi semuanya sudah pada dapat. Kalaupun nanti ada yang tidak bisa akses di HP-nya, berarti handphonenya belum diinstal aplikasi. Jadi install terlebih dahulu aplikasi baik itu Office maupun yang PDF ya. Ini sini saya mau lihat dulu yang pemasangan oksigen. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi untuk model praktikum yang akan kita lakukan nantinya, itu ada proses pendampingan atau asistensi dari yang seniornya ya. Jadi ini adalah merupakan model atau metode yang pertama kali akan kita laksanakan di program studi keperawatan ya. Jadi ada istilahnya asistensi di laboratorium oleh seniornya ya, artinya setingkat lebih di atasnya lagi ya. Nah, untuk yang tahun sebelumnya
itu belum pernah kita terapkan metode yang seperti dengan adanya program yang pemerintah sekarang, artinya lebih fleksibel ya dari metode pembelajaran kita, tidak harus monoton. Oleh karena itu saya melibatkan dari seniornya untuk melakukan pendampingan atau untuk melakukan asistensi dengan juniornya untuk masuk laboratorium. Mengingat nantinya juga mereka bisa mereview kembali hasil belajarnya yang sebelumnya. Jadi mungkin ada yang sudah lupa bagaimana cara pemasangan oksigen, bagaimana cara pengisapan lendir atau suction, bagaimana cara pemasangan NGT, pemasangan infus, kemudian pemasangan kateter, ya, kemudian pengukuran tanda-tanda vital, kemudian mengenai masalah postural dry neck. Nah, ini semua adalah hal yang paling penting, paling dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum turun ke lapangan untuk praktek, ya. Karena yang semester 3 itu nanti tahun depan, ya, bulan Februari, di akhir pembelajaran semester ganjil ini, mereka akan turun ke rumah sakit untuk praktek. Sehingga dengan adanya metode pembelajaran seperti ini diharapkan dapat memberikan semangat, ya, semangat kembali untuk belajar, semangat kembali untuk melihat materi-materinya yang sebelumnya, merefresh kembali, ya, karena biasanya ketika hal ini tidak dilakukan, biasanya banyak yang lupa, ya, terkait masalah pemeriksaan fisik. Jangan sampai ada yang kebalik-balik nih, karena hampir setiap mata kuliah itu selalu disampaikan bahwa beberapa tahapan dalam melakukan asuhan keperawatan maka diperlukan yang namanya pengkajian. Setelah dilakukan pengkajian, ada yang namanya analisis data untuk menentukan diagnosis keperawatan. Nah, setelah muncul diagnosis keperawatan, tentunya kan kalau menyusun diagnosa keperawatan itu harus memperhatikan mana masalah yang aktual, potensi, dan risiko. Nah, ini penting, ya, jangan sampai masih ada yang bingung. Bagaimana sih itu menentukan diagnosis keperawatan yang aktual, risiko, dengan potensi. Artinya kalau misalnya kita nantinya di lapangan, begitu dapat pasien masuk di UGD, ternyata dia korban kecelakaan lalu lintas, terjadi perdarahan pada bagian hidung, mulut, bahkan ada darah yang keluar dari telinganya. Maka tindakan yang paling pertama kita harus lakukan adalah yang namanya triase. Ya. Triase di sini artinya ditentukan ini pasiennya masuk ke ruangan mana. Karena kalau di UGD itu kan ada warna-warninya, ya, jalurnya ada merah, kuning, hijau, hitam. Jadi kalau dalam kondisi seperti yang tadi saya sampaikan, maka dia harus segera masuk ke garis yang berwarna merah atau jalur yang berwarna merah. Artinya dia dalam kondisi gawat dan darurat, dan pasien seperti itu harus segera dilakukan tindakan. Tindakannya adalah ini, kita harus suction, ya, kita harus atur posisi pasiennya, ya, jangan sampai lehernya tertekuk. Jadi memang kita harus perhatikan itu, ya. Kemudian bagaimana mengoperasikan ketika banyak lendir yang dapat menyebabkan penyumbatan pada jalan napas, maka kita harus suction, ya. Di laboratorium juga sudah ada alat suctionnya, itu masih baru, ya, jadi belum pernah digunakan. Jadi masih baru. Kalau saya nanti kalian praktek, maka alat itu pertama kali kalian gunakan, ya. Itu untuk suction. Nah, terkait metodenya seperti apa pembelajarannya, yang pertama adalah kalau terkait kemarin secara teori, ya, secara teori atau secara akademik itu
saya sudah menyampaikan materinya ya dengan tatap muka kuliah ya. Kemudian nanti untuk laboratoriumnya, yang pertama itu harus langsung didampingi oleh seniornya ya, atau melakukan asistensi. Terserah nanti seniornya ini dia membuat metode pembelajarannya seperti apa. Pertemuan pertama mungkin mau melakukan perkenalan, ya silakan ya. Setelah pertemuan pertama kontrak untuk pertemuan kedua, misalnya responsi ya. Jadi setiap kelompok nanti akan bergantian ya. Misalnya kelompok 1 praktek pertama pemasangan infus misalnya. Pertemuan kedua dia akan bergeser di change ke kelompok lainnya. Misalnya pemasangan NGT dan seterusnya. Dan di sini apakah kalian masuk lab itu bersyarat atau tidak itu tergantung nanti prosedur atau kesepakatan di awal. Jadi biasanya sebelum masuk laboratorium itu harus diresponsi. Nah, tujuan dari responsi ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa sebelum melakukan praktikum. Jangan sampai seenak-enaknya hanya datang untuk lab, setelah itu pulang dan sebagainya. Nah, ini dikhawatirkan 4 tahun sarjana tambah 1 tahun profesi, ternyata setelah diwisuda dia tidak tahu apa-apa. Maka perlu dipertanyakan dalam proses pendidikannya. Jangan sampai dia tidak berproses dengan baik, ya, atau dia hanya ikut-ikutan saja. Makanya itu nanti didampingi oleh seniornya, silakan dilakukan responsi terlebih dahulu. Kalaupun dia tidak lulus responsi, maka jangan dikasih masuk. Nggak usah dikasih masuk. Kan tahun depan masih ada juniornya, nanti kasih ikut saja sama juniornya, ya. Jadi dia ikut lagi di juniornya, kuliah lagi, biar tambah rame kan. Nah nanti itu mungkin dia terlalu cinta dengan alma maternya sehingga dia kembali lagi. Nah, jadi tidak usah khawatir. Jadi yang tidak lulus ya tetap semangat karena ada junior kalian nanti di sana. Ya, jadi dengan adanya seperti ini saya berharap kalian semua itu harus harus benar-benar mengatur jadwalnya, memanage jadwalnya agar proses praktikum itu dapat berjalan. Kemudian terkait ini ya, kan di situ sudah ada checklistnya ya. Di sana sudah ada prosedurnya. Contohnya nih nomor 1 ya. Kita lihat nomor 1 di sini dikatakan bahwa siapkan peralatan di samping tempat tidur. Nah, kalau misalnya sudah melakukan praktikum, ternyata kalian tidak menyiapkan alatnya dan tidak menempatkan di samping tempat tidur pasiennya, maka nilainya di situ adalah 0. Ya. Kemudian dia cuci tangan. Nah, ini adalah kalian juga harus pahami bahwa mencuci tangan itu jangan dianggap remeh ya. Dari awal saya sampaikan bahwa ada loh, kita itu Indonesia sampai pelatihan ke luar negeri hanya untuk cuci tangan saja. Cuci tangan 6 langkah ya. Jadi di balik hikmah dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya kita sih berharap bahwa masyarakat Indonesia ini pada umumnya lebih rajin lagi untuk cuci tangan ya. Karena memang ini adalah hal yang paling krusial kalau misalnya kita di rumah sakit ya. Jadi idealnya itu ketika kita melakukan pemeriksaan pasien, idealnya adalah setelah memegang atau menyentuh pasien satunya untuk menuju ke pasien B itu harus cuci tangan kembali. Karena dikhawatirkan penyakit pasien itu kita tidak tahu ya, maksudnya jangan sampai ada penyakitnya yang belum terdeteksi ternyata adalah penyakit menular. Ya, oleh karena itu harus cuci tangan dengan baik dan benar. Jadi ada cuci tangan yang 6 langkah, kemudian ada cuci tangan 8 langkah. Jadi nanti silahkan dipraktekkan dengan baik.
bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Bagaimana, apa sih bedanya cuci tangan menggunakan hand rub dengan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, jadi nanti tinggal kalian checklist ya. Jadi yang mendampingi nanti itu harus checklist. Kalau mahasiswa nanti ini tidak akan melihat ini yang akan lab. Jadi dia hanya pelajari. Setelah itu nanti seniornya yang evaluasi, checklist. Oh, apakah tadi dia menyiapkan peralatannya, sudah disiapkan di samping tempat tidur atau belum? Kemudian apakah tadi dia cuci tangan? Kemudian sebelum melakukan tindakan, dia ada namanya menjelaskan tujuan terkait prosedur tindakan yang akan dilakukan. Ya, jadi tentunya kalau yang seniornya sudah belajar bagaimana sih itu melakukan komunikasi terapeutik. Jadi ada fase apa untuk perkenalannya seperti apa, kemudian fase interaksinya, kemudian tahap terminasinya seperti apa, ya. Jadi kita sampaikan saja. Jadi kita itu harus melakukan sesuai dengan prosedur. Jadi ketika kita contohnya mau pemasangan infus, maka kita sampaikan kontrak waktu dulu, ya. Kita sampaikan, selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Akbar, mahasiswa dari Stikes Sandini Persada Mamunjung. Saat ini saya telah praktik di rumah sakit A dan pagi ini saya dinas pagi di ruangan ini, maka nantinya Ibu ketika butuh bantuan bisa dikomunikasikan dengan saya. Nah, pagi ini Ibu ada jadwalnya untuk dilakukan pemasangan infus agar pemberian obat lebih mudah. Karena ada beberapa obat yang harus disuntikan melalui infus, ya. Jadi ada namanya IV kateternya kita suntikan di sana, ya, sehingga nanti dapat membantu dalam pemenuhan cairannya juga, ya. Jadi itu kita harus sampaikan dengan baik. Setelah itu kita sampaikan mungkin waktunya sekitar sekian menit. Apakah Ibu bersedia? Jadi kalau dia bersedia, oke, kita siapkan alatnya dan kembali melakukan tindakan. Dan tentunya ketika kita melakukan tindakan, maka perlu kita perhatikan privasinya pasien. Nah, jadi nanti kalau di lab perhatikan juga. Jadi kalau ada sampiran, pasang sampiran. Jadi jangan sampai Anda melakukan tindakan pemasangan kateter, ya. Nah, itu nanti harus kalian perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai terbiasa, ya. Terbiasa yang tidak seharusnya dibiasakan. Hah? Mau kemana? Silakan kalau ada yang bertanya, silakan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Nah, kemudian untuk sistem pembelajarannya juga tidak harus di kelas atau di laboratorium, ya, dilakukan bisa di lapangan terbuka atau di tempat-tempat terbuka gitu loh, bisa di taman, ya. Kan kalau responsi kan harus satu-satu, kan tidak harus di laboratorium, tidak harus di ruangan. Jadi kita berikan kebebasan apakah dia mau melakukan diskusi di taman kah, ya terserah. Di Mamuju ada tamannya tidak? Saya lihat di Mamuju tamannya cuma 2, cuma ada di Taman Baca Karema sama yang taman lalu lintas. Ya. Nah, ini untuk yang berikutnya adalah perawatan WSD, ya. Jadi kalian silakan baca kembali. Ada yang mau ditanyakan? Ini di skip nanti ya. Jadi nanti di panduan itu sesuaikan saja tugas jadwal labnya. Jadi tidak harus semua dilakukan. Jadi sesuaikan, ya. Jadi jangan sampai kalian semuanya kalian pelajari, tetapi sesuaikan
apa domain atau apa yang harus dijadwalkan untuk masuk labnya. Ya, terus ini kan kalau yang masih ada nih yang belum punya baju laboratorium, ya benar, baju lab ya, itu solusinya gimana? Karena ada yang tidak punya baju lab. Jadi mungkin itu ya, bisa nanti menggunakan baju, tidak harus baju putih terus sih setiap hari, bisa tergantung dikomunikasikan saja. Yang penting bebas rapi ya, kemeja, dan tentunya bawahannya itu harus rapi. Jadi terkait penampilan itu juga penting ya, kedisiplinan itu penting karena kita tahu di bidang kesehatan bahwa waktu itu sangat berharga, waktu itu adalah nyawa ya. Jadi terlambat saja dalam pemberian penanganan, maka itu dapat menyebabkan bisa kematian. Kalaupun nanti dia bisa kita selamatkan, bisa menyebabkan kecacatan. Ya, kalau bagus kalau misalnya cacatnya hanya sementara. Tetapi kalau cacat permanen, maka ini yang dirugikan pasiennya. Tetapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi memang tidak bisa kita lakukan secara maksimal, maksudnya keterbatasan alat mungkin, ya, keterbatasan SDM, maka tentunya harus ada penjelasan yang signifikan kepada pasiennya. Nah, ini juga terkait masalah teknik vibrasi, ya. Jadi kemarin semuanya sudah ada semua ini pembahasannya. Jadi ada yang dapat tugas kelompok yang ini kalau tidak salah itu, ya. Jadi ada yang mendapatkan tugas kelompoknya yang ini teknik vibrasi. Jadi nanti kalian bisa sharing, ya. Jadi kemudian kalian harus ketahui bersama bahwa contohnya nih di bagian teknik vibrasi, ternyata ada pasien yang tidak boleh dilakukan teknik ini. Ini ada di sini namanya kontraindikasi. Ya. Kontraindikasi di sini ada patah tulang, kemudian ada yang batuk darah, ya, yang tidak diobati. Jadi jangan sampai dia adalah penderita TB. Jadi ini harus juga hati-hati. Jadi jangan sampai nanti turun ke rumah sakit, ada yang sesak, banyak lendirnya, susah napas, langsung saja sigap lakukan vibrasi. Padahal di situ harus kita tanya dulu riwayat penyakitnya apa, diagnosisnya apa. Jadi jangan sampai teman-teman ini ketika turun di rumah sakit malah mendapatkan penyakit. Penyakit itu didapatkan ketika dia melakukan praktek di rumah sakit. Jadi itu ada kasusnya ya. Pernah ada teman dinas saya dulu waktu saya masih kuliah profesi. Jadi dia adalah seorang dokter gigi. Jadi kita tidak tahu apakah dia waktu praktek mencabut gigi pasien, kemudian dia tertular, ternyata dia kena setelah beberapa bulan terakhir, nafsu makannya menurun, berat badannya menurun, bahkan sering diare. Ternyata dicek, ternyata dia positif kena HIV. Ya, jadi harus hati-hati ya. Makanya kalau kita turun ke lapangan, itu harus disiapkan juga handscoon. Ya, jadi nanti kalau pemasangan infus itu wajib untuk menggunakan handscoon APD. Ya, karena kan kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit juga itu penting sekali. Makanya kalaupun nanti tidak disiapkan handscoon di rumah sakit atau kaos tangan ya, handscoon ya, maka wajib mahasiswa itu menyiapkan masing-masing kelompok. Jadi membeli beberapa perlengkapan yang bisa disiapkan karena untuk jaga-jaga. Jadi jangan sampai kalian ditugaskan di UGD, begitu ada pasien masuk perdarahan dan sebagainya, ternyata dia riwayat menderita penyakit menular. Jadi jangan sampai. Jadi perlu ada istilahnya untuk meningkatkan proteksi pada diri kita ya. Jadi itu.
Jadi minta tolong untuk nanti kehadirannya juga. Jadi ini yang kehadiran juga penting. Jadi jangan sampai menghambat atau jangan sampai sudah diajarkan, sudah dipraktekkan, namun ada yang mengatakan bahwa kita belum praktek ini, kita belum belajar ini, ya. Jadi minta tolong yang dasar-dasarnya dulu kita nanti pelajari, mulai dari tanda-tanda vital dulu ya. Tekanan darahnya berapa, suhunya berapa, pernapasannya berapa, bahkan metode atau tempat pemeriksaan nadi, ya, pemeriksaan suhu tubuh, ya, pemeriksaan GCS, ya. Jadi ini harus dikuasai baik-baik ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Silakan dikomunikasikan atau mungkin ada kendala ketika masuk di laboratorium. Jadi perlu saya sampaikan ya, sebelum masuk lab, minta tolong dikoordinasikan dengan baik, melapor dulu ke laboratorium, sehingga nanti bisa dihandle atau disiapkan alatnya, ya. Baik, Pak. Kemudian jangan lupa presensinya, jadi absen. Jadi jangan sampai ada yang tidak hadir. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk metode pembelajarannya tidak harus di kampus, tetapi kalau untuk sudah mulai praktek dan harus menggunakan alat peraga, ya baru di lab. Kalau hanya responsi, itu kita bisa lakukan di mana saja, ya. Bisa di warkop sambil ngopi-ngopi, ya sambil kita sharing, tanyain gimana metodenya. Jadi lebih nyaman lah, artinya lebih asik. Jadi jangan terlalu kaku dalam pembelajaran, ya. Jadi ada yang mau di taman ya silahkan gitu loh. Jadi terserah. Jadi kita berikan kebebasan ya. Jadi apalagi kan sekarang memang kita didorong untuk itu ya. Jadi apa istilahnya, kampus merdeka, merdeka belajar. Jadi kampusnya juga merdeka, mahasiswanya juga merdeka. Jadi bisa belajar di mana saja dan kapan saja, ya. Jadi lebih enak lah sekarang. Kalau di zaman saya dulu mana ada itu bisa ngakses file di HP, ya, nggak bisa. Kalau sekarang semuanya pada punya Android. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ketika ada yang mau disampaikan. Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Ini Pak kan yang mengenai prakteknya saya mau tanyakan. Yang misalnya itu infus Pak, bagaimana itu prakteknya? Apakah langsung praktek kayak kan kemarin, kayak berpasangan atau cuman dikasih contoh saja dulu Pak? Ya, nanti baiknya pertemuan pertama itu kontrak waktu ya. Pertemuan kedua, dari pertemuan pertama kita sudah kontrak waktu, perkenalan diri dan sebagainya. Nah, kemudian kita sampaikan pertemuan kedua nanti kita sudah mulai responsi. Jadi harus adik-adik mempelajari semua ini ya. Maksudnya pelajari sesuai dengan materi praktikumnya, kan masing-masing kelompok kan beda-beda tuh. Jadi pelajari. Nah, pada saat masuk pertemuan kedua, kalian responsi dulu ya. Tanyain siapa yang bagian tanda-tanda vital. Jadi harus tanyain apa tujuan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian apa indikasinya. Ya, kemudian berapa normalnya dan sebagainya. Nah, setelah selesai responsi ya, bisa juga kalian langsung mempraktekkan di situ dulu ya. Kalaupun mau lebih survive lagi atau menambah pertemuan silakan. Jadi responsi pertemuan kedua, pertemuan ketiga kita praktek sama-sama dulu ya. Kemudian pertemuan keempat itu baru melakukan berpasangan ya. Jadi cari pasangannya. Kalau untuk pemasangan infus itu cari pasangan ya. Siapa pasangannya, dan perlu saya sampaikan bahwa
siapkan alatnya, jadi aboket ya, kemudian apa istilahnya handscoon ya, itu kalian harus siapkan. Kalau untuk pemasangan NGT tidak usah kateter, tidak usah khawatir, tidak usah berpasang-pasangan karena kan itu tidak dipasangkan langsung sama kita ya, tetapi sama sama manikinnya. Jadi khusus untuk pemasangan infus dan pemeriksaan tanda-tanda vital harus cari pasangan yang bisa diajak kerja sama. Ya, jadi itu. Jadi jangan sampai ada pasangannya yang hanya mau menusuk pasang infus, yang satunya ternyata dia tidak mau ditusuk pasang infus. Nah, itu kalah sih namanya. Jadi kalian harus itu ya, cari pasangan yang memang mantap lah untuk diajak kerja sama gitu ya. Jadi minta tolong dikoordinasikan. Kalau paling bagus itu untuk menyiapkan aboket kalau bisa dikoordinir satu orang. Jadi jangan membeli satu-satu, kalau bisa itu langsung dikumpulkan, kemudian nanti beli banyak, jadi nanti beli satu dos misalnya. Aboket 22, beli aja satu box. Kan biasanya lebih murah harganya gitu dibandingkan beli satu-satu. Karena kalau aboket itu tidak ada ruginya kita simpan, yang penting kalian lihat juga expirednya. Ya, jadi jangan sampai kamu beli ini malam, besok ternyata sudah expired. Ya, jadi harus perhatikan. Jadi mending itu ya, kalau saran saya sih beli aja satu box ya untuk aboketnya, kalian iuran saja semuanya. Karena nantinya bisa kalian pakai bukan cuma hanya satu kali praktek itu kalau pemasangan infus. Ada biasa yang ketagihan. Ya. Ketagihan mau diulang lagi, gagal di vena 1, lanjut lagi vena lainnya ya. Sampai-sampai temannya itu habis ditusuk-tusuk ya. Jadi kalau di awal-awal memang itu tremor ya. Tremor, ada yang takut. Tapi begitu dia sudah melakukan, ternyata ada yang hampir berhasil misalnya gitu. Hampir berhasil artinya tetap gagal juga, tetapi hampir. Jadi dia sebenarnya sudah masuk cuma karena tremor atau grogi ya. Akhirnya kepleset aja enggak berhasil. Nah, enggak lama itu dia bilang, "Hai, gagal lagi, nanti lagi ya. Nanti kutusuk lagi." Jadi ini yang paling menantang untuk pemasangan infus. Ya, jadi itu. Jadi mungkin seperti itu ya. Untuk responsinya tadi saya sampaikan bahwa bebas untuk di mana saja. Jadi kalian silakan buat kelompok belajar karena metode ini merupakan metode memang yang baru kita akan terapkan, dan nantinya ketika setelah selesai proses asistensi ini, kita akan evaluasi bersama. Jadi apakah metode yang kita akan lakukan ini efektif atau tidak. Dan selain itu, yang bisa kita dapatkan di sini adalah bisa berkolaborasi antara senior dengan junior. Bisa saling kenal antara senior dan junior. Jadi jangan sampai seniornya tidak dikenal. Seniornya pun tidak tahu kalau ini adalah juniornya. Ya. Jadi dengan adanya metode seperti ini, pendampingan senior ke junior, maka diharapkan ke depannya itu kalian bisa solid semua gitu loh. Bisa saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi untuk kerjasamanya lebih bagus lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya juga salah satu harapan saya untuk kenapa metode ini kita akan coba terapkan. Jadi proses pendampingan senior ke junior gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengefektifkan ya, karena kalau cuma fokus ke dosennya saja, waduh susah itu waktunya di cover ya. Jadi kalau misalnya dengan adanya metode ini kita akan coba, jadi ketika nanti sudah proses pendampingan selesai, maka di sesi terakhir kita ujian. Jadi yang mendampingi ujian itu adalah saya. Jadi saya akan melihat gitu loh. Siapa kemarin yang mengajarkan pemasangan infus, jangan sampai terbalik misalnya. Jadi nanti saya yang terakhir itu sesi ujiannya untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mentransfer ilmunya atau pengalamannya ke juniornya. Jadi nanti kita akan lihat. Jadi pokoknya intinya semangat ya.
Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, silakan bertanya karena kalau sudah selesai tahap ini kita tidak ada lagi sesi tanya jawab. Kalau di luar bertanya bayar, ya wanipiro. Ada yang mau ditanyakan atau sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Tabe Pak, ini kan tadi yang aku maksud Pak soal itu prakteknya infus soal pendampingannya Pak. Apakah kami bisa yang langsung bimbing atau harus ada pendampingan dari dosen Pak? Yang pada saat itu sudah berpasangan Pak, yang baku sunting Kak. Nanti kalau untuk yang mereka sudah saling itu ya untuk melakukan tindakan langsung ya. Jadi nanti kalau misalnya ragu, koordinasi nanti kita dampingi ya. Jadi harus didampingi memang ya. Jadi untuk tindakan itu nanti kita harus dampingi. Tetapi pendampingannya tentunya tidak mulai dari nol, tetapi pada saat sudah siap semua lah ya. Intinya sudah di screening jadi tahap 1, tahap 2 sudah aman, tinggal pendampingan ya. Nanti dikoordinasikan saja. Ya. Ya. Ya, ada lagi? Kemudian untuk postural dry neck, nanti usahakan minta satu orang ya atau laki-laki untuk menjadi pasien gitu loh. Maksudnya jadi pasien untuk diperagakan karena akan berbeda itu kalau pantom semua yang kita gunakan. Jadi nanti untuk postural dry neck untuk melakukan vibrasi, clapping, nah itu harus langsung pasiennya sendiri. Apa pasiennya sendiri? Apa mahasiswa ya minta satu orang setiap kelompoknya. Jadi suruh memang belajar baik-baik. Kemudian saya juga menghimbau kepada yang juniornya ini agar ini ya bisa mengatur waktunya dan tentunya jangan tidak masuk karena mengingat senior kalian juga itu kuliah sama kayak kalian. Tetapi dengan adanya metode ini dia mau menyibukkan. Jadi dia menyibukkan dirinya gitu untuk sama-sama sharing atau berbagi dengan kalian ini. Jadi minta tolong nanti kerjasamanya ditingkatkan ya. Jadi jangan sampai ada yang pabali-bali dan sebagainya ya. Yang senior-seniornya juga harus galak-galak juga sedikit ya. Jadi jangan kalem-kalem terus. Baik Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Apakah masih ada yang belum mendapatkan buku panduan? Kalau yang belum, silakan minta sama temannya ya. Kalau ada tadi yang tidak bisa membuka filenya, maka install dulu, biasanya diinstal dulu aplikasinya. Nah. Ya baik, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan mungkin, nanti kita jadwalkan. Oh iya, silakan. Pak, ini kan kayak tadi diatur jadwal, nah minta senior sempat ada yang emosi. Kira-kira bagaimana itu penyelesaian? Kenapa emosi? Jadi jangan suka emosi. Kalau orang suka emosi itu cepat tua. Iya Pak, karena begini Pak, kan senior minta bilang bisa ke sore ya, junior juga langsung ngegas bilang tidak bisa masuk. Itu yang jadi masalah Pak. Untuk saya teman-teman semua kalau memang sempat bisa kita ada yang ngegas yang kurang komunikasi tadi itu diskomunikasi.
Ya, jadi itu ya terkait masalah seperti itu. Memang ini ya, jadi kita sebagai seorang mahasiswa kesehatan, komunikasi itu memang sangat penting ya. Apalagi kita sangat-sangat mengadopsi yang namanya komunikasi terapeutik ya. Jadi tidak ada satupun omongan kita yang harusnya atau yang seharusnya menyakiti orang. Jadi harusnya komunikasi kita itu nyaman didengar ya. Bahkan kalau orang sakit gigi, ketika kita yang sapa langsung hilang sakit giginya. Bagaimana tidak begitu ketemu? Wah, saya lihat kamu murung sekali. Ada masalah apa? Apa yang bisa saya bantukan? Iya, saya kehabisan uang untuk bayar kos. Oh, tidak usah khawatir, saya punya duit nih, pinjam saja dulu. Kan enak kalau begitu. Jadi makanya komunikasi itu sangat penting ya. Jadi minta tolong kalian juga tunjukkan gitu loh. Jangan komunikasi asal ngomong saja, karena kita ini bukan hewan ya. Kita ini semua punya akal gitu loh. Yang membedakan kita dengan binatang mungkin atau hewan. Jadi minta tolong komunikasinya tuh harus dijaga gitu. Jadi berikan contoh yang baik gitu. Jadi kalaupun ada penyampaian, sampaikan dengan baik gitu. Jadi tidak perlu harus ada perkataan kasar, apalagi sempat melukai seseorang atau setidaknya ini ya menjadi tidak harmonis silaturahmi satu dengan yang lainnya. Jadi jangan ada seperti itu. Jadi ya Irwan juga kalau bisa ini difasilitasi temannya yang lain. Makanya kalau ada di grup itu menyatakan bahwa sebentar tiada kuliah, segera menjawab. Terkadang ini kalian begitu ditanya lambat sekali, ya. Jadi harus segera menjawab. Jadi nanti akan disetting kembali karena itu tadi saya sampaikan bahwa posisi kalian ini antara junior dan senior kan masing-masing ada kuliahnya gitu loh. Jadi bukan hanya mengurusi seniornya saja, dia juga punya tugas. Dia juga ada jadwal kuliah, dia juga ada kesibukan lain gitu loh. Jadi jangan yang kalian ini juga seenaknya gitu loh. Jadi minta tolong dikomunikasikan dengan baik ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, saya atas nama Tiara Friska begini Kak, begini Pak. Itu pertemuan pertama masing-masing kelompok berbeda materinya. Iya benar, berbeda materinya kan beda-beda kelompoknya. Jadi nanti silakan koordinasi dengan pendampingnya. Kalian praktek apa kelompok itu misalnya. Jadi itu berbeda-beda. Kemudian itu nanti di rolling gitu loh. Kalau misalnya kamu tadi di kelompok 1 misalnya, di sana ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian kalian sudah lulus di sana, nanti akan di rolling kembali ke kelompok berikutnya. Apa di sana misalnya pemasangan infus. Jadi Anda harus melakukan pemasangan infus, lagi belajar terkait masalah pemasangan infus lagi. Ya. Begitupun seterusnya. Jadi ada sistemnya di rolling ya. Jadi makanya kalian harus menjalin komunikasi yang baik antara satu sama yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai kalian pikir wah kita kan di kelompok 1, jadi tidak mungkin nanti saya di kelompok 5. Ya, jadi mohon diperhatikan itu. Ya, jadi seperti itu ya, Tiara. Iya Tiara, Pak. Tiara garis miring Mardiani. Mohon diperhatikan. 2 orang. Ya. Yang lain ada lagi yang bertanya?
Saya Pak. Ya, silakan. Itu sebelum masuk lab, apa saja yang harus disiapkan Pak? Sebelum masuk laboratorium, yang disiapkan adalah siapkan dirimu dulu. Diri. Kalau dirimu sudah siap, siap fisik, siap mental, siap otaknya juga, nah itu. Ya, jadi jangan sampai asal masuk-masuk saja ditanya apa itu tujuannya ini tidak tahu. Nah, itu yang jadi repot gitu. Jadi makanya siapkan itu tadi ya, makanya siapkan diri kita dulu ya. Persiapan diri kita ya tentunya belajar ya. Kemudian catatan ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan atau ingatkan, jangan lupa dokumentasinya ya. Jangan lupa dokumentasinya agar nanti bisa dimonitor atau bisa dievaluasi. Jadi terkait pembelajaran metode pembelajaran kita. Oke, jadi begitu ya. Pokoknya siapkan juga uang, biaya. Karena kalau misalnya nanti pemasangan infus kan tidak mungkin kalian tidak beli aboket itu tadi ya. Jadi harus siapkan juga duitnya, tetapi tidak mahal-mahal banget. Maksudnya tidak mahal-mahal sekali lah. Maksudnya ya sedikit mengeluarkan duit tidak apa-apa. Apalagi kan yang penerima beasiswa ini kan nantinya akan kembali modal Ji. Kalian nantinya akan terancam kaya gitu ya. Ya waktu masuk lab mungkin terancam miskin dulu, setelah cair beasiswanya ya terancam kaya kembali. Jadi begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya Pak. Ya, apa lagi? Itu tadi yang dokumentasi Pak dalam bentuk apa itu Pak? Foto kah atau ditulis apa yang kita lakukan atau bagaimana Pak? Bisa foto, bisa video pendek, video pada saat melakukan tindakan gitu. Kemudian nanti disatukan menjadi video ya. Jadi disatukan praktik pemasangan infus, praktik pemasangan NGT ya. Gitu. Jadi nanti bisa menjadi suatu dokumentasi atau kenang-kenangan lah di masa-masa saat kalian dulu berjuang gitu. Di masa-masa perjuangan menuju sarjana. Asik kan, asik toh. Jadi pada saat nanti kalian mau wisuda, pada saat wisuda bisa itu dokumentasinya itu, videonya itu kita putar kembali untuk mengenang masa-masa sulitnya kita. Jadi kan supaya menjadi penyemangat kan. Kemudian jadi nanti kalian bisa ngelihat, oh ternyata dulu saya ini, ternyata kita sekarang sudah mantan. Jadi gitu ya. Jadi itu pentingnya dokumentasi ya. Oke, ada lagi. Jadi begitu Irwan. Siapkan itu. Siapkan kameramu yang bagus. Oke, ada lagi? Karena kalau tidak ada lagi, saya mau undang kalian makan malam di rumah masing-masing. Ya, jadi saya ini ya mengundang kalian semua untuk makan malamnya di rumah masing-masing, gitu ya. Ukuran aboketnya Pak? Ya, silakan. Itu kalau ukuran aboketnya Pak, ukuran berapa? 22, 23? Ya, kalau bisa laki-laki ya 20 lah ya. 22. Jangan juga gunakan yang 24 semua. Itu 24 untuk anak bayi. Ya, jadi mohon juga jangan terlalu kecil sekali ya. Jadi aboket itu semakin besar angkanya, jarumnya itu atau aboketnya itu semakin kecil ya. Jadi kalau untuk laki-laki biasanya 18 bisa ya. 20 bisa, kemudian 22, 24 itu bisa ya. 24 mungkin untuk ini ya, untuk yang kecil sekali pembuluh darahnya. Biasanya sih perempuan ya. Kalau laki-laki itu rata-rata sih venanya ya lumayan besar gitu ya. Oke, ada lagi?
Masih ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya di sini dulu. Nanti kita evaluasi lagi pada saat proses lab-nya berlangsung. Nanti silakan nanti intinya disampaikan ketika ada kendala atau ada kebutuhannya, silakan disampaikan. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan kedepannya bisa terlaksana dengan baik, ya, dengan semangat dan kerjasama kita semua, sehingga harapan kita kedepannya kita semua bisa menjadi seorang perawat yang profesionalisme dalam menjalankan tugas. Jadi ketika selesai disuruh pasang infus langsung bisa gitu, suruh ukur tanda-tanda vital bisa semua, ya, disuruh pasang NGT, kateter urin bisa semua. Nah, akhirnya kan orang menjadi salut, ini alumni dari mana? Tentunya pasti alma mater yang kena kan, dari Stikes Andini Persada gitu. Jadi itu akan menjadi nilai lebih. Jadi alumni kita nantinya itu tidak diragukan lagi skillnya, tidak diragukan lagi kedisiplinannya, tidak diragukan lagi etikanya. Makanya itu penting semuanya, ya, karena itu menjadi modal yang sangat penting, khususnya kedisiplinan, ya, kerja tim, dan tentunya kejujuran, ya. Jadi kita harus selalu menjunjung tinggi yang namanya beberapa etika-etika yang sangat kita harapkan, ya. Jadi kayak tadi mungkin ada komunikasi, miskomunikasi, ya disampaikan saja nanti dengan baik, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sehingga kita bisa sama-sama untuk sharing persiapannya, apa yang harus disiapkan, kemudian bagaimana metodenya nantinya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa proses responsi atau pembelajaran ini tidak hanya bisa dilakukan di laboratorium, tetapi bisa dilakukan di mana saja selama kita merasa nyaman, aman, dan tentunya bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi bisa di taman, bisa di ruang terbuka, bisa di pinggir pantai, dan sebagainya, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita itu ya, saya screenshot dulu supaya saya tahu siapa yang hadir. Mohon jangan lift dulu dari Senyum. Om. Ini saya ambil gaya, Pak. Ambil Tunggu gaya. dulu. Bukan ikut screenshot Bapak. Apa ribu sekali Kiki. Hadir Maharani Pak, Hesrin, sama Afludian Melita Tamrin, Afriani. Iya, Ji, hadir. Hadir. Di sini. Kasih di sini muka. Itu Maharani dan Baru tidak datang tadi pas lab, Pak. Melita Tamrin itu nama orang atau nama makanan ya? Nama orang, Pak. Nama orang. Astaga. Oke, gini ya. Berikan senyuman terbaikmu. Saya akan ambil gambarnya 1, 2, 3. Nah, Senyum lebar korang. Ya, sabar ya. Ya, 1, 2, 3 yang bagian pertama. Ais. Ya nanti. Mana aja? Mukanya bapak dulu. Dulu screenshot senyum. Oke, Pak. Kasih balik, Kak.
Baik kemana guys? Apa? Kirim surat aja tadi. Sudah midi Pak. Lagi. Dari tadi mengiris kok Pak. Mengira tepat bar. Selesai misum? Juga besok Pak. Nanti deh. Sana dulu. Sana pergi beli sekalian. Langsung pergi beli. Pak, sudah nih Pak. Ini sama Irma. Oh jangan pinjam. Gaya yang semua. Oh jangan pinjamkan tapi jauh di Simbuang. Iya. Siapa? Weh, Ya sudah, silakan. Tapi ini Jamila.